Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sesuatu hal. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pernah berpikiran seperti ini. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Mungkin zaman kita masih sekolah dulu mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Saat kita SD, kita mengalami kurikulum KTSP. Ketika beranjak SMP, kurikulumnya berubah menjadi kurikulum 2013 atau K13. Dan sekarang ini, anak-anak zaman sekarang mengalami perubahan kurikulum lagi, yaitu kurikulum merdeka. Sebenarnya perubahan kurikulum seperti ini itu perlu atau tidak sih? Dan mengapa kurikulum itu selalu berubah-ubah? Untuk menjawab pertanyaan kita selama ini, yuk kita saksikan video berikut ini. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang diajukan sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Dan kurikulum itu bersifat dinamis. Artinya, dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kurikulum setidaknya memiliki 4 hal. Pertama, tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode. Dan yang terakhir, evaluasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai. Di sini, pendidikan Indonesia ingin mencapai tujuan seperti apa untuk suatu pendidikan yang akan diselenggarakan di Indonesia. Kedua, konten. Konten merupakan isi dari kurikulum yang akan direncanakan. Konten materi esensial dalam pembelajaran mendalam. Atau singkatnya, konten merupakan materi atau apa saja yang hendak diajarkan atau menjadi bahan pembelajaran untuk peserta didik oleh pendidik. Yang ketiga ada metode. Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Jika dalam pendidikan, metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran pendidikan Indonesia itu dapat tercapai. Bapak, Ibu guru dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang sudah tersedia. Bapak, Ibu guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Bisa jadi peserta didik A dengan peserta didik B menggunakan metode pembelajaran yang berbeda karena kebutuhan belajar mereka pun berbeda. Yang terakhir ada evaluasi. Setelah proses pembelajaran selesai, selanjutnya Bapak Ibu guru melaksanakan evaluasi. Sekiranya seberapa jauh proses pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai ataukah masih ada yang perlu diperbaiki? Maka dari itu, perlu evaluasi untuk menindaklanjuti proses pembelajaran yang akan datang. Dari penjelasan tersebut
dapat kita simpulkan bahwa kurikulum diibaratkan seperti kitab yang menuntun para pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan Indonesia. Dan murid sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran berlangsung. Murid atau peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, dan lingkungan yang berbeda pula. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kurikulum itu pasti akan berubah seiring berkembangnya zaman. Perubahan ini dapat kita lihat seperti pada zaman Bapak Ibu dahulu. Bapak Ibu dahulu saat belajar, guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun, pada zaman sekarang ini, peserta didik mampu mencari sumber belajar dari apapun dan media manapun, seperti internet, dan sebagainya. Kebutuhan murid dari zaman ke zaman tentunya juga mengalami perubahan, mulai dari kesulitan yang dialami hingga metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Dan yang terakhir adalah untuk menjawab tantangan zaman, di mana para pendidik menyiapkan peserta didik yang berkualitas sesuai kodratnya, sehingga dapat menjawab tantangan zaman ke depan dan dapat hidup keselamatan dan kebahagiaan selalu. Itulah kenapa kurikulum perlu adanya perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu tadi penjelasan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semuanya. Cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah dan kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.